Oke, sebagai kelanjutan video kemarin, kita sudah menghitung menurunkan. Saya sudah menjelaskan tentang apa itu shape function dan proses penurunannya. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita dapatkan fungsi shape function adalah ini, yaitu sigma ni theta i di sini. Maka nilai dari theta ex ini ketika dia x-nya adalah xj, di mana posisinya adalah posisi dari simpul ke identitas dari sebuah simpul di titik xj, maka kita masukkan di sini xj, dia akan menjadi nilai theta j, di mana shape functionnya yaitu n i e xj ya, sampai dengan ini, dimana i di sini adalah i-nya adalah ada numerator di sini mulai 1 sampai elemen 2 ya. Artinya apa? Di sini xj adalah nilai dari sebuah data nodal value untuk dua elemen, di mana dia berlokasinya di titik xj-nya, bukan di xi-nya. Nanti kalau xi berarti di sini jadi theta ie. Ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan notasi ini, maka di dalam bentuk weak form ya, kita perlu mengevaluasi adanya derivatif dari trial solution. Ya. Jadi fungsi nodal value tadi, fungsi dari sebuah nodal value tadi sebenarnya adalah satu konteks bahwa itu adalah sebuah nilai solusi ya, trial solution, jadi solusinya ya. Nah, di sini kalau misalnya dari nilai tadi kita bisa lihat bahwa di dalam formulasi weak form itu ada notasi du per dx ya, di mana u-nya adalah fungsi linier atau fungsi theta yang tadi kita sampaikan. Maka ekspresi dari nodal value tadi berarti harus bisa diderivatifkan atau diturunkan ya. Maka di sini di dalam formulasi mungkin sini sedikit saya gambarkan aja ya, nilai dari formulasi strong form dan weak form yang kemarin ya. Anda juga bisa lihat di buku ajar di bab sebelumnya. Itu kalau kita lihat di sini kan bentuk formulasi weak formnya kan integral dw per dx ae du per dx gitu ya, dengan WA fraction T X sama dengan 0 plus integral 0 L WB dx. Nah, ini kan fungsinya. Ini adalah fungsi bobot W-nya. Nah, ini kan DU ini kan sebenarnya kan trial solution. Nah, trial solution tadi itu apa? Ya nodal value. Nodal value itu nilai dari simpulnya tadi. Nah, ketika nilai simpul tadi sudah didefinisikan dalam konteks mode shape ya, nx tadi, maka kita perlu belajar yang namanya proses derivatif dari sebuah fungsi nodal value tadi ya, nilai simpul tadi, nilai simpul. Nah, di sini maka ketika dalam konteks ini ada derivatif dari
fungsi nodal value, maka otomatis ada di theta e dx gitu ya, karena tadi kan u kan dinyatakan dalam theta e ya. Kok nggak u aja Pak? Yo kan tadi kan sudah dinyatakan bahwa theta e adalah fungsi linier ya, sama aja ya. Nah sehingga ketika kita tahu bahwa di theta e sedangkan theta e sendiri adalah fungsi shape function dikalikan dengan de, ya kayak iya, maka dituliskan di sini menjadi d dx dari n de. Ayolah, urung beda. Nah, NEDE. Ini shape function, ini adalah nodal data, ya, nodal value data. Nah, dari sini maka seperti biasanya kaidah proses derivatif itu sendiri ya, maka bisa kita dapatkan nilai yaitu di sini adalah, dan ini saya nyatakan ya bahwa DE di sini adalah theta 1e dan theta 2e ya, ini konstanta ya. Nah, berarti kalau ini adalah konstanta, maka tinggal kita derivatifkan ya satu-satu ya, maka oleh karena itu didapatkan nilai menjadi d dx yaitu d n e, kok kayak c tak aku nulisnya, e dari de, karena ini konstanta. Jelek sekali ya tulisan saya ini, kok jelek ya. Sini adalah n e dari d e. Nah, karena ini adalah konstanta ya, maka di sini didapatkan berarti yaitu d n 1 e ya dx kalikan theta 1e ditambah d n 2e dx dari theta 2e. Nah gitu ya. Nah kalau kepingin kita lihat sebenarnya ada nanti di nilai shape functionnya tadi ya. Shape functionnya kan nanti di sini kan juga ada dua ya kan, di sini ada N1E dan N2E ya tadi, ini juga ada dua, maka didapatkan ini. Oke ya. Nah dari sini maka fungsi ini kita bentuk matrikskan menjadi d
d theta e dx gitu ya, sama dengan dn1e dx dn2e dx kalikan theta 1e theta 2e. Nah, selanjutnya derivatif ini kita sebut sebagai matrik B. Ini kita sebut matrik B ya. Ini tetap matrik DE ya. Nah, berarti di sini matrik BE itu adalah derivatif dari NI dx dn2. Nah, oleh karena itu kalau kita lanjutkan ya n shape functionnya tadi, maka kita coba kita cek nilai n1x sama n2x ya. Kita cek tadi fungsinya apa tadi, n1x tadi ya, persamaannya kok fungsinya, persamaannya apa tadi. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan dari n1x itu adalah x2 min x per LE ya. Ini kedekatan ini saya ini. Nah, berarti kalau kita turunkan, kalau kita turunkan menjadi dn1e dx ya, maka di sini ini menjadi ini konstanta ya. Bentar. Oh, kebabas. Maka ini menjadi nilai konstanta. Kalau diferensialkan dia menjadi 0, ini konstanta juga menjadi 0, maka ini menjadi minus 1. Maka di sini menjadi sebentar. Oh ya, ya ini jadi kalau ini kita turunkan, berarti kalau ini konstanta, nilai x2 kan konstanta ya tadi. Jadi variabel bebasnya adalah x, maka dia menjadi minus 1 per LE. Nah, sedangkan yang di sini berarti dia menjadi x minus x1 per LE, maka dn2e diferensialkan. Kayak ini konstantanya, ini adalah nilai variabelnya terhadap x, berarti dia menjadi 1 per LE. Nah, dari sini berarti nilai dari matrik
BE tadi yang isinya adalah dn1e per dx dikalikan dengan dn2e per dx, maka bisa kita tuliskan nilainya adalah minus 1 per LE, kok ke bawah ya, LE sama 1 per LE. Kalau LE nya saya keluarkan menjadi 1 per LE minus 1 dan 1. Nah, ini adalah nilai dari matriks BE. Ya. Jadi kalau Anda ada di dalam formulasi elemen hingga, itu biasanya ada integral apa matriks B itu ya. B itu adalah derivatif dari shape function, dari matriks shape function. Ya. Nah, itu semua kalau di dalam konteks elemen yang ada adalah satu dimensi. Elemen linier. Kok satu dimensi? Elemen linier. Ya. Nah, kalau dia elemen kuadratik, maka saya tidak akan jelaskan detail, nanti Anda bisa lihat di buku ajar ini ya. Tinggal dibuat kuadrat aja. Berarti ini adanya alfa 1, alfa 0, 1 dan 2. Dan ini adalah fungsi px-nya, sehingga Anda dapat mendefinisikan shape function-nya menjadi seperti ini. Ya. Ini shape function-nya. Nah, ini adalah bentuk gambar shape function-nya ketika N1 dimana pada X1 dia nilai 1, selain dari modus shape function ini Anda bisa lihat ya, kalau dia N1 dia pada X1 dia muncul 1, tapi ketika dia N1 dia di X2 atau X3 maka nilainya sama dengan 0. Kalau N2 juga sama, ketika dia di X1 0, di X3 0, dan di N2 dia 1. Anda bisa lihat ini bentuknya kuadratik. Ya, ada lengkungannya. Nah, ini fungsi pangkat 2. Nah, kalau yang linier tadi, nah ini yang linier. Dia linier. Ketika N1X, ketika di X1 dia 1, ketika di X2 dia 0. Di antaranya ini adalah dia bisa linier ya. Nah, ini juga sama. N2x akan bernilai 1 hanya ketika dia posisinya ada di nilai X2. Nah, itu adalah, nah, ini kalau kuadratik maka dia ini jadi fungsi kuadrat, shape function-nya pakai shape function kuadrat ya. Nah, maka bentuknya menjadi fungsi parabola. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Menjelaskan tentang shape function. Sama ini sama. Ya. Kan jadi sama. Nah, ini bentuk shape function. Kalau dia sampai ada 4 simpul. Ini berarti fungsi kubik ya. Fungsi pangkat 3. Nah, ini shape function kalau dia fungsi pangkat 3. Oke, saya kira itu untuk shape function gitu ya. Nah, nanti di video mendatang saya akan menjelaskan tentang fungsi bobot. Jadi tadi itu yang kita sebut theta, jangan lupa loh ya. Theta tadi adalah trial solution. Di mana trial solution tadi artinya solusi yang kita dapatkan itu bisa kita asumsikan karakternya mau dibuat linier, kuadratik atau kubik atau order tinggi ya. Nah, ketika kita mendapatkan satu
kita mendefinisikan menjadi satu fungsi linier, berarti trial solutionnya atau theta tadi kita nyatakan dalam bentuk fungsi linier. Nah, theta tadi harus dinyatakan dalam bentuk shape function dan data apa? Data nodal, data simpul, X1 dan X2-nya, D-nya itu, matriks DE itu. Ya. Jadi lokasi dari simpul awal. Ya. Sebelum dikenai gaya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mengasumsikan trial solution-nya itu dalam bentuk fungsi kuadrat, berarti ya harus mengikuti data nodalnya, data simpulnya atau DE-nya tadi juga harus minimal 3 simpul. Makanya kan Anda bisa lihat ketika sebuah elemen itu adalah linier, maka dia hanya cukup 2 simpul saja. Karena apa? Karena data, nah ini ya cukup 2 simpul saja. Karena apa? Karena data nodalnya hanya cukup 2 simpul. Nah, sedangkan nanti kalau mau didekati dengan karakteristik kuadratik, maka dia minimal harus 3 simpul. Karena apa? Karena nodal infonya atau nodal datanya harus 3. Nah, di sini kan kelihatan, nah, harus 3. Ya. Nah, kalau misalnya dia fungsi kubik atau pangkat 3, maka harus 4. Nah, nanti disitulah yang disebut sebagai high order element itu adalah fungsi-fungsi yang menggunakan trial solution dengan menggunakan trial solution yang pangkat tinggi, yaitu lebih dari 1 atau minimal kuadratik, ya, atau non linear. Nah, nanti Anda di situ akan bisa lihat, oh, bahwa kalau saya pakai high order element, maka saya menggunakan formulasinya ini sudah bisa kuadratik atau kubik. Ya. Nah, ini jadi kita sudah membahas tentang trial solution, fungsi trial solution. Ya. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan fungsi bobot. Ya. Di sini. Nah, ini adalah fungsi bobot. Tapi kalau saya lihat di sini fungsi bobot tidak terlalu panjang. Jadi nanti akan saya gabung sekaligus dengan materi selanjutnya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih.